Bacaan dari nubuat Daniel. Sekali peristiwa, Raja Belsyazar mengadakan perjamuan besar untuk para pembesarnya, 1.000 orang jumlahnya. Di hadapan 1.000 orang itu, Raja minum-minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belsyazar menitahkan orang mengambil perkakas emas dan perak yang telah dibawa oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem. Sebab Belsyazar dan para pembesarnya, para istri dan gundik mereka ingin minum dari perkakas itu. Maka dibawalah perkakas emas dan perak yang dirampas dari bait suci rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan gundik mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji para dewa yang dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian. Raja sendiri melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Maka raja menjadi pucat dan pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, "Engkaukah Daniel, salah seorang buangan yang diangkut ayahku dari tanah Yehuda? Telah kudengar bahwa engkau penuh dengan roh para dewa dan memiliki kecerahan akal budi dan hikmat yang luar biasa. Aku pun telah mendengar bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas. Dan dalam kerajaan ini, engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga." Kemudian Daniel menjawab raja, "Tak usahlah tuanku memberi hadiah, berikanlah kepada orang lain saja. Namun demikian, aku akan membaca tulisan itu bagi tuanku dan memberitahukan maknanya. Tuanku telah menyombongkan diri terhadap yang berkuasa di surga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku dan para pembesar, para istri, dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji para dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar maupun mengetahui. Tuanku tidak memuliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Sebab itu ia memerintahkan punggung tangan itu dan dituliskan tulisan ini. Beginilah tulisan itu, Mene Mene Tekel Urfasin. Dan beginilah makna perkataan itu. Mene artinya masa pemerintahan tuanku telah dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel artinya tuanku telah ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Urfasin, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pujilah Tuhan, hai matahari dan bumi. Pujilah Tuhan, hai matahari dan selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segala bintang di langit. Pujilah dan luhurkan Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segala hujan dan embun. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segala angin. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai api dan panas terik. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya.
Pujilah Tuhan, hai hawa yang dingin dan kebekuan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang harinya kalian ditangkap dan dianiaya. Karena namaku kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetap teguhlah di dalam hatimu. Jangan kalian memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat, sehingga kalian tak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antaramu akan dibunuh. Karena namaku kalian akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang. Kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setiap orang ingin hidup bahagia, dan itu tujuan hidup banyak orang. Juga murid-murid Yesus mengikuti Tuhan Yesus ingin bahagia. Bahagia yang kita alami ya hanya sebentar, kita peroleh sebentar, hilang. Kebahagiaan yang kita inginkan, kebahagiaan yang tetap, yang ajak, yang langgeng. Dan itu ya bisa kita dapatkan kalau bersatu dengan Tuhan. Ya, kita harapkan setiap hari kita bersatu dengan Tuhan dalam komuni, dalam ekaristi, lewat sabdanya, lewat bersatu dengan tubuhnya. Dan itu ya kita harapkan mengalami kebahagiaan yang ajak, yang tetap. Kalau dalam pengalaman hidup kita, aku bersatu dengan apa ya, misalnya hobiku naik sepeda ya senang, bahagia, tapi setelah itu ya selesai. Barang atau apa, setelah saya dapatkan barang itu ya saat itu senang, tapi setelah itu ya biasa lagi. Dan banyak orang ya bersatu dengan apa kelemahannya, itu malah tidak bahagia terus-menerus. Bersatu dengan nafsunya, lengket dengan nafsunya ya bahagia sebentar ya lenyap lagi. Kebahagiaan yang ajak, yang itu yang dicari oleh setiap orang, dan Tuhan mengajarkan bersatu dengan Yesus Kristus.
Tapi saudara-saudariku, untuk mencapai itu tidak mudah. Para murid awal sudah diberitahu oleh Yesus mengalami banyak pertentangan, cobaan. Bahkan Tuhan minta supaya Tuhan lebih dicintai daripada nyawa para murid. Para murid diminta untuk bertahan. Kiranya saat ini kita tidak menghadapi semacam itu, tetapi kita alami saat ini juga kita dalam usaha untuk bersatu dengan Tuhan mengalami banyak cobaan, tantangan, apa saja. Dan kadangkala kita tidak sabar, kita tidak bertahan, di tengah jalan kita berhenti, tidak mampu mengikuti Tuhan, bersatu dengan Tuhan. Seperti obor yang dari daun-dedaunan itu menyala, tetapi setelah itu padam. Tuhan ingin menghormati pikiranku, usahaku. Maka sebagai murid Tuhan, kita bekerja keraslah. Bekerja dengan baik, semua dengan baik, hidup dengan baik, lewat pikiranku, lewat tanganku. Dan kita tahu suatu saat mentok di situ. Berhenti di situ, buntu di situ. Tetapi justru pada saat aku buntu, jangan mundur. Tuhan baru berkarya di situ. Tuhan menghargai usaha kita sebagai manusia, pikiranku, budiku. Pada umumnya kita malas, tidak memakai pikiranku, tanganku, usahaku. Kita bekerja setengah-setengah, lalu kita tidak mengalami kebahagiaan, maka terus mundur. Tetapi Tuhan ingin memberi kebebasan kepada kita kalau kita sudah mentok. Justru di situ Tuhan akan hadir. Tuhan akan memberi kesaksian. Kadangkala Anda akan mengalami, kok ada ide macam ini ya. Ada inspirasi macam ini ya. Kok ada jalan keluar ya. Kalau aku berhenti, merenung dan mentok, aku berdoa. Tuhan akan hadir, terlibat dan turun tangan dalam kehidupan kita. Kita mohon semoga kita selalu ingin bersatu dengan Tuhan. Tapi bersatu dengan Tuhan bukan banyak orang yang supaya Tuhan yang bekerja terus-menerus kita berdoa, tetapi kita malas menggunakan pikiran, tangan, semua. Kita berusaha. Hidup baik, bekerja baik, tidak setengah-setengah, dan suatu saat ya banyak tantangan. Hidup jujur, sederhana, tidak bohong, ya banyak tantangan. Tetapi pada saat kita seakan-akan mengalami jalan buntu, Tuhan turun tangan, terlibat di dalam usaha kita untuk berbuat baik. Kita mohon rahmat Tuhan, semoga kesadaran kita terus-menerus tujuan hidup kita mengikuti Tuhan dan bersatu dengan Tuhan meskipun banyak tantangan yang tidak ringan. Amin.